Jadi ini adalah ekonomi pasar syariah lapis ke-8. Jadi lapis-lapisnya seperti ini, tidak perlu saya ulang lagi. Kita langsung masuk kepada penataan perdagangan. Nah, untuk penataan perdagangan ini memang saya ulangi sedikit. Jadi agar perdagangan dapat berjalan dengan adil, maka penataan yang perlu dilakukan adalah yang pertama peran negara. Peran negara sudah kita bahas, yaitu negara dilarang oleh Islam. Ya, jadi Islam harus di atas negara ya. Negara harus mau diatur pakai Islam. Kalau negaranya nggak mau diatur pakai Islam, ya jangan minta surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang punya Islam itu Allah. Nah, sekarang pengennya ayat-ayat konstitusi harus di atas ayat-ayat Allah. Nah, ini menurut saya terlalu berani ya. Semoga segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, kalau Islam mengatakan negara tidak boleh melakukan tas'ir, maka negara harus taat. Tas'ir itu adalah mematok harga ya, baik harga atas maupun harga bawah. Kemudian yang kedua, negara harus selalu melakukan operasi pasar. Kalau di Indonesia dulu itu diperankan oleh Bulog ya. Tapi sekarang Bulog sudah menjadi perseroan, jadi dia harus melakukan bisnis, bukan melakukan tugas negara yaitu operasi pasar, khususnya untuk menanggulangi kondisi-kondisi yang ekstrim. Kondisi ekstrim kemarin sudah kita jelaskan, bisa ketika paceklik itu harga akan melambung tinggi, atau sebaliknya ekstrim kedua kalau panen raya itu biasanya harga bisa jatuh. Nah, ini perlu ada peran negara, yaitu melakukan operasi pasar. Yang ketiga, tidak perlu ada pungutan pajak. Ya, karena pajak itu dalam Islam hanya boleh untuk kondisi darurat. Kondisi normal tidak boleh negara memungut pajak. Itu peran negara. Kemudian ini juga sebenarnya merupakan tugas negara, yaitu dibebankan kepada qadhi muhtasib. Jadi kemarin sudah saya singgung, qadhi itu hakim. Kalau dalam Islam, hakim dibagi 3 ya. Ada qadhi atau hakim biasa, kemudian qadhi muhtasib, dan ada qadhi madzolim. Nah, untuk kaitannya dengan penataan masyarakat itu dibebankan pada qadhi muhtasib. Oleh karena itu termasuk diantaranya adalah menata pasar. Jadi bagaimana pasar agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran itu harus diawasi, diatur oleh qadhi muhtasib. Nah, yang dibebankan kepada qadhi muhtasib itu adalah mengontrol ketika terjadi transaksi jual beli. Berarti dua-duanya ini harus dikontrol. Kemudian yang kedua mengontrol penjual, yang ketiga mengontrol pembeli. Nah, kemarin yang sudah kita bahas itu yang 2A, yaitu mengontrol penjual dan pembeli. Nah, berarti sekarang kita nanti akan masuk kepada yang 1B, yaitu larangan maisir, kemudian 1C itu larangan tahrir. Kemudian nanti masih disambung lagi 2A, yaitu larangan riba, 2B itu larangan ghobn fakhisi, larangan yang berikutnya 2C adalah larangan ihtikar, 2D larangan tadlis, 2E larangan baik najasi. Kemudian untuk mengontrol pembeli itu juga ada 5, 3A larangan kanzul mal, 3B larangan talaki rukban, 3C larangan takdir, 3D larangan tabzir ya, bacanya tabzir, yang 3E larangan tarif. Ini untuk pembeli. Nah, kalau ini diatur semua oleh qadhi muhtasib, harapannya apa? Harapannya pasar itu akan berlangsung secara adil dan tidak mengalami distorsi. Distorsi itu penyimpangan pasar. Ukuran kemarin yang disebut tidak ada distorsi itu standarnya sangat mudah.
barang-barang yang laku itu adalah barang yang berkualitas tinggi dan harganya murah. Kalau ada barang yang kualitas jelek, harga mahal, itu laku keras, itu berarti kita harus mencurigai ada penyimpangan pasar atau distorsi pasar. Nah, karena yang kurang masih banyak, jadi nanti melihat perkembangan waktu saja, karena majelis ilmu itu tidak boleh tergesa-gesa, karena ini untuk pemahaman. Insya Allah ini programnya juga masih panjang sampai pandemi selesai. Atau pandemi selesai juga terus ya monggo saja, tergantung ilmunya. Kalau ilmunya habis ya nanti berhenti sendiri, harus kulaan lagi. Baik, kita mulai dari maisir. Jadi mohon maaf nanti kalau nggak selesai ada hukum perdagangan seri 3 ya. Ini saja nanti bahas maisir nanti masih rame, banyak pertanyaan. Baik, di dalam perdagangan tidak boleh ada unsur judi. Ini berlaku untuk penjual dan pembeli ya. Kita lihat dulu yang disebut judi. Walaupun sudah ada lagunya, tapi itu tidak bisa jadi pegangannya. Lagunya Rhoma Irama. Yang harus dijadikan pegangan itu adalah definisi judi menurut syariat ya. Istilahus syar'i. Istilah dalam fikih biasanya judi disebut dengan qimar atau maisir ya. Qimar itu apa? Al-qimaru huwa kullu la'bin yustarotu fihi ayyukhadzal ghalibu minal maghlubi syai'an. Ini yang disebut dengan judi atau qimar. Jadi qimar itu adalah kullu la'bin, setiap permainan. Yustarotu fihi yang mensyaratkan di dalamnya itu ayyukhadzal ghalibu, pemenang itu mengambil minal maghlubi syai'an, sesuatu dari mereka yang kalah. Nah, dari definisi ini, maka ulama itu nanti merumuskan apa yang disebut judi, itu ternyata ada rukun-rukunnya, dalam tanda petik. Rukun-rukun judi, kalau itu dipenuhi, maka judinya sah. Itu. Maka kalau rukunnya tidak dipenuhi, judinya batal. Jadi, itu definisi judi. Nah, larangannya itu ada dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi ini seruannya memang ada ikutannya, tidak hanya judi saja ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minum khomer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu disebut Allah dengan kata rijzun. Itu adalah termasuk perbuatan keji. Ada mufasir yang mengatakan itu najis ya. Jadi bisa diterjemahkan perbuatan keji, bisa diterjemahkan dengan najis. Kalau kemarin dalam pembahasan jual beli kita sebut dengan najis. Min amalis syaiton, itu bagian dari perbuatan-perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau ada celaan dari Allah atau zam, dan itu disandarkan pada perbuatan setan, itu maknanya adalah haram ya. Berarti al-maisir itu berjudi hukumnya haram. Oke, sekarang yang penting kaitannya dengan bisnis, jual beli, perdagangan, itu mengandung judi atau tidak, itu harus dilihat unsur-unsur judi, atau dalam tanda kutip tadi, rukun judi. Jadi dari definisi judi di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ada 4 unsur pokok yang harus ada dalam perjudian. Maksudnya apa? Itu bisa disebut judi kalau 4 unsur ini terpenuhi. Atau istilah saya, istilah mudahnya itu rukun judi ya. Yang pertama, harus ada pihak-pihak yang terlibat dalam perjudian. Jadi ada, kalau istilah dalam muamalah kan al-aqidani, 2 pihak yang berakad. Tapi ini
Yang penting ada pihak yang berjudi. Yang kedua, harus ada harta yang disetorkan. Jadi semua pihak yang terlibat dalam judi ini masing-masing menyetorkan harta tertentu. Kemudian yang ketiga, ada suatu permainan yang dipertaruhkan. Lakbun tadi ya. Jadi sebenarnya kalau dalam fikih bisa itu permainan, lakbun, bisa juga musabaqatun. Ya, musabaqatun itu adalah perlombaan atau pertandingan. Itu juga bisa masuk judi. Jadi harus hati-hati. Kemudian yang keempat, ada pihak yang win, ada pihak yang lose. Jadi ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Nah, ini adalah dalam tanda kutip tadi rukun-rukun judi. Oleh karena itu, dari 4 unsur yang harus ada di dalam judi, sehingga itu layak disebut perjudian yang haram, maka kita bisa ambil contoh sederhana. Misalnya, walaupun permainan itu sederhana ya. Misalnya ada 2 orang kemudian nonton sepak bola di televisi ya. Jadi walaupun cuma nonton televisi, kemudian nonton sepak bola, misalnya pertandingan Liverpool melawan Persib misalnya ya. Terus mereka bertaruh. Eh, kamu jago yang mana? Jago Persib atau jago Liverpool misalnya gitu loh. Karena bertaruh berarti ada sesuatu yang harus disetorkan. Misalnya sama-sama nyetorkan 1 juta, 1 juta. Dengan perjanjian nanti siapa yang tebakannya benar, menang yang mana, maka itu yang berhak mendapatkan 2 juta. Sehingga ada yang dapat 2 juta, ada yang kehilangan, yaitu kehilangan 1 juta. Oleh karena itu, walaupun cuma nonton televisi, nonton sepak bola, dan bertaruh kecil-kecilan 1 jutaan, ini sudah terpenuhi semua rukun-rukun judi tadi. Kenapa? Rukun yang pertama, yaitu ada pihak-pihak yang terlibat dalam perjudian. Kemudian yang kedua, ada uang yang di-store. Bisa uang, bisa harta yang lain atau barang. Kemudian ada sesuatu yang dispekulasikan, ada yang dipertaruhkan. Misalnya nonton sepak bola ini kan bersifat spekulatif. Walaupun tadi saya katakan tidak harus bersifat spekulatif atau lakbun atau permainan. Tapi bisa juga pertandingan. Misalnya mereka main panco ya, ini kan musabaqatun. Siapa yang bisa menang dia yang mendapatkan 2 juta tadi. Ini juga tidak boleh. Kemudian ada yang menang, ada yang kalah. Berarti tadi sudah sah, itu disebut judi yang haram hukumnya. Nah, ini dalam dunia bisnis itu bisa kemana-mana. Bahkan kadang-kadang dalam dunia permainan ini bisa terjadi itu permainan-permainan yang sebenarnya itu masuk kategori judi ya. Kalau nggak hati-hati. Misalnya di kampung ada acara fun bike atau sepeda gembira. Nah, ini kalau nggak hati-hati juga bisa jadi judi. Kalau rukun-rukunnya ini terpenuhi. Misalnya acara sepeda gembira, itu ada pihak-pihak yang terlibat. Ada panitianya, ada peserta sepeda gembira. Ini berarti unsur yang pertama, atau dalam tanda kutip tadi rukun yang pertama terpenuhi. Kemudian peserta itu harus membayar uang pendaftaran. Misalnya masing-masing 50.000, setiap peserta 50.000. Kemudian nanti ada acara keliling-keliling naik sepeda, setelah itu mereka akan kumpul di depan panggung, mungkin dangdutan dulu, setelah dangdutan kemudian semua nomor peserta diundi. Berarti ada sesuatu yang dipertaruhkan. Ada undiannya, ada lakbunnya, jadi ada permainannya. Kemudian yang keluar nomornya itulah yang akan mendapatkan hadiah. Nah, hadiahnya mungkin nomor 1 dapat sepeda motor, nomor 2 dapat radio, nomor 3 dapat handuk. Biasanya zaman dulu begitu. Nah, ini termasuk judi, walaupun itu kayaknya acara yang bermanfaat, sepeda gembira. Nah, ini kalau nggak hati-hati itu sudah masuk kategori judi. Dan ini biasanya
dibisniskan kayak gitu. Karena kalau pesertanya banyak, coba kalikan 50.000, kalau pesertanya ada 1.000 orang sudah berapa? Sudah 50 juta ini dapatnya gitu. Dia cuma ngasih hadiah sepeda motor paling berapa, tambah radio, tambah handuk itu paling berapa. Itu sudah masuk kategori judi. Oleh karena itu harus hati-hati, tetapi ini tetap hanya permainan kecil. Tapi yang sekarang itu merusak tatanan perdagangan itu sebenarnya yang terjadi di lantai bursa. Karena ini nilainya sudah triliunan. Jadi kalau kita mengkaji lebih dalam, praktek-praktek bisnis yang ada di lantai bursa itu kebanyakan sudah masuk kategori judi. Kenapa? Karena sudah ada unsur permainan yang memenuhi rukun-rukun tadi. Misalnya jual beli saham ya, jual beli saham walaupun kayaknya sepele disebut jual beli, tapi bisa masuk kategori perjudian. Kalau sistemnya itu adalah misalnya akadnya short sale ya, short sale ya. Itu masuk kategori future trading, perdagangan jangka panjang. Mudahnya begini, short sale itu misalnya saja ada pihak yang memiliki saham. Misalnya harga sahamnya itu dia beli 10.000 per lembar. Kemudian ditawarkan di lantai bursa, nanti yang menawar mesti pialang-pialangnya. Kemudian ternyata hari itu harga harga sahamnya naik, misalnya jadi 10.100. Kemudian ada yang menawar, mau nggak beli? Mau beli berapa? 1 juta lembar saham. 1 juta lembar saham harganya berapa? 10.100. Nah, tetapi mereka sepakat bahwa nanti penyerahannya itu dilakukan seminggu lagi. Jadi penyerahan sahamnya dilakukan seminggu lagi dan uangnya juga diberikan seminggu lagi. Nah, kenapa harus diserahkan seminggu lagi? Karena ada unsur yang dispekulasikan. Ada unsur yang dispekulasikan yaitu apa? Seminggu lagi itu harganya bisa naik, bisa turun. Kalau sekarang, kalau dibayar sekarang itu kan 10.000, misalnya bukan 10.100 ya, katakanlah 10.000 pas. Berarti kalau dibayarkan sekarang kan 10 miliar itu. 10 miliar tapi ditahan, nanti serah terimanya seminggu lagi. Nah, nanti setelah seminggu lagi, harganya misalnya bisa naik 10.500, tapi bisa juga turun 9.500. Ini kan apa? Walaupun hanya 500 per lembar kalikan 1 juta. Itu yang satu bisa rugi apa? 500 juta, dan yang satu untung 500 juta. Nah, berarti ada unsur win on lose ya. Ada yang untung, ada yang rugi. Ini yang membuat perputaran uang di lantai bursa itu menjadi sangat besar. Kenapa? Ada unsur judinya. Nah, biasanya orang kalau main itu lebih semangat, bergairah, lebih menarik, karena yang menaruhannya itu. Kalau memang niatnya itu mau jual beli saham, kan bisa ada jual beli spot ya, jual beli yang diberikan beli hari ini, transaksinya hari ini. Walaupun pada faktanya tidak ada yang langsung hari itu. Paling cepat itu 2 hari kalau di lantai bursa. Oleh karena itu saya boleh menyimpulkan semua transaksi di lantai bursa itu haram, walaupun spot ya, walaupun spot trading tetap haram. Apalagi yang namanya aneh-aneh, ada short sale tadi, ada apa sampai lupa namanya, macam-macam. Nah, kebanyakan itu adalah ada unsur judinya. Di samping tentu saja ribanya ada, nanti kita bahas pada pembahasan riba. Nah, inilah yang membuat akhirnya perputaran uang itu lebih banyak di lantai bursa, yang itu sebenarnya sektor non real daripada sektor real. Nah, inilah yang dulu sebenarnya sudah kita bahas bahwa ini adalah bisnis-bisnis yang membuat pasar itu menjadi jomplang, tidak seimbang, karena
data mengatakan menurut Profesor John Gray dari Oxford University itu 95% uang itu beredar di lantai bursa. Sedangkan yang 5% itu yang beredar di sektor real, yaitu perdagangan real. Sehingga yang di non-real itu perputarannya jauh lebih besar daripada sektor real. Gara-gara apa? Karena mengandung judi itu biasanya lebih menarik bagi orang-orang yang sukanya main spekulasi. Baik, sekarang kita lihat nomor 1C, yaitu larangan gharar atau tahrir. Jual beli gharar itu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Contohnya adalah jual beli ijon, yaitu pembelian buah tanaman ketika tanaman itu belum berbuah. Jadi misalnya ada petani menanam padi di kebun kita, ambil cangkulnya, nah itu lagu itu. Jadi kalau ada petani menanam padi masih hijau, tapi sudah ditawar orang, itu namanya ijon. Nah nanti ngambilnya kapan? Ngambilnya setelah panen. Nah setelah panen, ini ada unsur ketidakpastian atau bahasa Inggrisnya uncertainty. Kenapa? Karena bisa saja nanti pas masa panen itu khusus padi yang dibeli itu gagal panen, bisa saja. Kenapa? Karena tidak pasti. Yang namanya tanaman itu bisa berhasil panen, bisa gagal panen. Nah, berarti ada unsur spekulatif di sini. Oleh karena itu, ini dilarang oleh Islam. Dalilnya adalah An Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is samari hatta yabdu solahuhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah sampai nampak kematangannya. Jadi bisa saja itu mangga misalnya, mangga di kebun masih hijau, kemudian terjadi transaksi. Pak, ngambilnya kapan? Setelah matang, setelah warnanya kuning kemerahan misalnya seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Karena bisa saja ketika masih hijau, itu buahnya banyak, ketika sudah menguning banyak yang rontok. Ini juga mengandung ketidakpastian. Nah, ini dilakukan dua belah pihak, penjual dan pembeli, kedua-duanya itu dosa. Keduanya itu melakukan keharaman. Contoh yang lain itu kalau jual beli jual beli dengan melempar kerikil ya. Kalau sekarang itu biasanya di pasar-pasar malam, jadi hati-hati kalau mengajak anak-anak kita ke pasar malam, itu jangan sampai diajari main jual beli horor tadi ya. Kalau nonton film horor sih boleh saja asal didampingi. Tapi kalau jual beli horor misalnya apa? Misalnya membeli boneka dengan melempar lingkaran itu, bentuk lingkaran dilempar, kalau kena ya, kalau masuk ke boneka itu menjadi miliknya. Tapi kalau gagal ya suruh bayar lagi. Kayak di filmnya SpongeBob itu kan, ngambil boneka itu. Itu SpongeBob berhasil tapi temennya Squidward gagal terus sampai duit koinnya habis. Itu cerita SpongeBob ya. Ternyata saya sering nonton. Karena anaknya suka nonton. Jadi dalilnya adalah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il khasati wa an bai'il gharari. Jadi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur gharar, ya, spekulasi. Kemudian yang kaitannya dengan kolam, karena gambarnya kolam itu juga dilarang. La tastarus samaka fil ma'i fa innahu ghururun. Janganlah kamu membeli ikan yang masih ada dalam air, dalam kolam ya, karena itu adalah ghurur, tidak pasti. Jadi misalnya kolamnya keruh, seperti gambar itu, ikannya kan tidak kelihatan. Itu tidak boleh terjadi transaksi tawar-menawar di situ. Kenapa? Itu mengandung ketidakpastian. Jadi praktek horor ini juga bisa terjadi pada jual beli barang yang masih tersamar atau yang bersifat spekulatif. Seperti menjual ikan dalam kolam yang keruh atau menjual barang dengan lemparan tadi. Ini praktek-praktek horor yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu ini berlaku larangan itu bagi penjual maupun pembeli kalau sampai melakukan praktek itu
maka ini diharamkan oleh Islam. Baik, itu untuk penjual dan pembeli sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk dari aspek penjual. Ada 5 tadi, 2A itu larangan riba. Ini sudah pernah kita bahas. Ini kita singgung sedikit saja. Riba itu dilarang banyak ayatnya maupun hadisnya. Ini ayat yang terkenal, ancaman riba yang paling berat itu dari Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini berat sekali ya. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba itu la yakumuna, mereka tidak dapat berdiri. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit gila. Kenapa seperti itu? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Hal itu disebabkan karena mereka berpendapat bahwa jual beli itu sama dengan riba. Berarti memang praktek jual beli dengan riba itu tipis. Dan sekarang ini umat Islam banyak terjebak, banyak yang tidak memahami ini sebenarnya riba apa jual beli. Kadang-kadang jual beli disebut riba, kadang-kadang riba disebut jual beli. Kebalik-balik kadang-kadang. Sudah benar jual beli dianggap riba, tapi sudah jelas-jelas riba dianggap jual beli. Karena memang Allah sudah mengatakan, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal itu disebabkan, jadi kenapa mereka disiksa, berdiri nggak bisa, itu nanti memang siksanya di hari akhir. Karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Kemudian dilanjutkan wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kelanjutannya ini yang berat. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbi fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang sudah tahu larangan dari Tuhannya, kemudian mau berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang sudah lampau itu wa amruhu ilallah. Urusannya terserah Allah, maksudnya apa? Insya Allah dimaafkan oleh Allah. Jadi kalau dulu nggak tahu bahwa itu riba, kemudian sekarang sudah tahu dan mau berhenti dari mengambil riba, mau bertobat, maka insya Allah yang lampau dimaafkan oleh Allah. Nah yang berat itu lanjutannya. Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulangi lagi mengambil riba, data itu haram, malah dia menolak haramnya riba, faulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, karena ada ancaman yang nggak main-main, mereka kekal di dalamnya, itulah kemudian disimpulkan riba itu haram hukumnya. Di samping lafadznya juga nyebut langsung wa harrama riba. Baik, yang disebut riba itu apa? Ini sudah pernah kita jelaskan juga. Ini definisi syar'i yang paling lengkap menurut saya, langsung 2 definisi ya. Ar-riba huwa kullu ziyadatin li ahadil muta'aqidaini fi aqdil mu'awadati min ghairi muqabilin. Au huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Jadi yang disebut riba ini langsung 2 definisi. Yang pertama adalah kullu ziyadatin, setiap tambahan. Li ahadil muta'aqidaini dari dua belah pihak, dua orang yang berakad, fi aqdil mu'awadati dalam akad mu'awadah. Akad mu'awadah itu akad jual beli, akad tukar menukar. Mu'awadah itu saling memberi kompensasi. Atau akad jual beli, akad bisnis. Min ghairi muqabilin, yang tidak diberi kompensasi. Jadi maksudnya yang satu itu minta ditambahi, yang satu tidak. Ini untuk jual beli, yang nanti disebut dengan riba fadl. Kemudian yang kedua, au huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Tambahan karena kompensasi dari waktu
atau masa menunggu. Ini yang kemudian disebut riba nasi'ah. Oleh karena itu, riba dibagi dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Nah, ini sudah pernah kita bahas dalam materi permodalan syariah ya. Jadi riba fadl itu muncul dari tukar-menukar barang ribawi. Jadi harus hati-hati kalau kita bisnisnya barang ribawi. Nah, barang ribawi itu disebut oleh hadis ada 6 ya. Az-zahabu bil-zahabi, wal fiddatu bil-fiddati, wal burru bil-burri, wasairu bisairi, wat tamru bil-tamri, wal milkhu bil-milkhi. Nah, ini 6 berarti. Jadi emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak. Dulu sudah kita bahas, termasuk di dalamnya adalah mata uang kertas ya. Kemudian gandum dengan gandum, juawut dengan juawut, kemudian kurma dengan kurma, dan yang terakhir adalah garam dengan garam. Nah itu Nabi mengatakan mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Jadi kalau ditukar sejenis itu harus sama dan setimbang. Dan harus dari tangan ke tangan. Jadi untuk tukar-menukar barang ribawi yang sejenis ini harus hati-hati. Kalau korma bagus ditukar dengan korma jelek, korma 1 kilo harus 1 kilo. Tapi kalau yang satu minta tambahan, minta ziyadah tadi, maka tambahan itu disebut tafadul. Itulah yang disebut riba fadl. Karena yang satu minta ditambahi. Atau yang kedua, ribanya muncul dari apa? Dari tidak kontan. Jadi serah terimanya, jual belinya itu ada delay. Itu disebut tidak kontan. Jadi kalau sekarang itu lewat online itu harus hati-hati. Secara online itu harus hati-hati karena itu tidak kontan. Itu khusus barang ribawi itu larangannya keras. Itu kalau barangnya ditukar sejenis. Tapi kalau tidak sejenis, Nabi mengatakan wa idza ikhtalafat hadhihi asnafu fa bai'u kaifasitum. Idza kana yadan biyadin. Kalau jenisnya berbeda, maka jualah sesukamu. Syaratnya cuma satu, yaitu harus yadan biyadin. Nah, dulu sudah pernah kita jelaskan, yadan biyadin itu maknanya dua, yaitu kontan dan di tempat. Kontan itu maknanya tidak boleh kredit, di tempat maknanya tidak boleh online. Jadi harus ketemu yadan biyadin. Dalam redaksi yang lain, Nabi mengatakan ha'a wa ha'a. Jadi Nabi mengatakan azhabu bil fiddati riba illa ha'a wa ha'a. Emas kalau ditukar dengan perak itu bisa mengandung riba kecuali dengan tangan ke tangan. Tapi Nabi kadang-kadang menyebut dengan mata uang kertas. Jadi azhabu bil waroki riba illa ha'a wa ha'a. Jadi emas ditukar dengan mata uang kertas. Ini berarti jual beli emas pakai uang kertas. Itu juga mengandung riba kecuali yadan biyadin. HA WHA. Jadi dari tangan ke tangan itu maknanya apa? Berarti membeli emas tidak boleh secara kredit. Dan membeli emas juga tidak boleh secara online. Ini mengandung riba. Kalau Imam Syafi'i memberi istilah khusus untuk yang tidak yadan biyadin itu akan memunculkan ribayat. Tapi kebanyakan ulama memasukkan ribayat itu masih dalam kategori riba fadl. Oleh karena itu harus hati-hati jangan sampai bisnis kita itu mengandung riba itu. Kemudian yang kedua itu riba nasi'ah itu muncul karena utang piutang yang menghasilkan manfaat. Jadi Nabi mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Jadi qard itu kemarin sudah kita bahas. Jadi ma tu'tihi minal misliyati liyuradda laka misluhu fil mustaqbal. Itu yang disebut qard ya. Jadi qard itu apa-apa yang kamu berikan harta misliyat untuk dikembalikan harta misliyat yang lain dalam waktu yang akan datang. Itu namanya qard. Oleh karena itu kalau kita sampai tukar utang piutang qard yaitu untuk barang-barang misliyat. Jadi barang misliyat itu barang yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung. Kalau kita sampai utang barang-barang itu, atau termasuk juga uang, yaitu emas dan perak, termasuk uang kertas, kalau nanti ada tambahan, itu adalah riba. Yaitu apa? Riba nasi'ah.
Makanya biasanya hitungan riba nasiah, tenornya makin panjang itu nanti bunganya makin banyak. Nah, itu yang disebut riba nasiah. Berarti kalau istilah sekarang yang disebut riba nasiah itu bunga itu. Jadi kalau kita bisnis memunculkan bunga, nah inilah yang akan menimbulkan keharaman, yaitu riba nasiah. Baik, itu sudah pernah kita bahas. Kita lanjutkan kepada 2B, larangan ghoben fakhisi. Nah, ghoben fakhisi itu seperti apa kita lihat. Ghoben fakhisi itu penipuan. Ghoben itu artinya penipuan, fakhisi itu keji. Berarti penipuan dengan cara menaikkan harga barang secara keji. Ukurannya apa? Jauh lebih tinggi dari harga pasar. Sementara pihak pembeli tidak tahu harga pasar. Jadi ghoben fakhisi itu muncul kalau ada ketidaktahuan dari salah satu pihak, sebenarnya bisa dari pihak penjual atau pembeli. Tapi nanti kalau itu penipuan itu dari pihak pembeli, nanti kita bahas dalam talaki rukban itu. Tapi ini ghoben fakhisi walaupun sebenarnya bisa dari penjual dan pembeli. Tapi ini contohnya adalah dari penjual, karena ini larangan untuk penjual. Jadi misalnya apa? Misalnya ada pembeli itu turis asing ke Jogja. Misalnya saya orang Jogja jualan batik kayak gini. Dia senang batik model yang saya pakai ini. Dia nanya harganya berapa batik seperti itu. Padahal harga pasarnya 500.000 misalnya. Tapi karena saya tahu dia itu nggak tahu harga pasar, maka saya berbohong kepada dia. Wah ini mahal. Oh nggak apa-apa, mahal nggak apa-apa. Harganya berapa? 5 juta misalnya. Nah ini berarti kan menaikkan harga dengan sangat keji. Harusnya 500.000 dinaikkan menjadi 5 juta. Nah ini hukumnya haram. Itulah yang disebut ghoben fakhisi itu seperti itu. Jadi memanfaatkan ketidaktahuan pembeli dari harga pasar kemudian dinaikkan dengan sangat keji. Itu benar-benar merusak pasar. Nah, dalil larangannya bisa kita lihat. Anna rojulan zakara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu'i. Faqala idza bay'ata faqul la khilabah. Bahwasanya ada seorang laki-laki menyampaikan kepada Nabi bahwa dia melakukan khilabah ya, melakukan penipuan dalam jual beli. Maka Nabi mengatakan kalau kamu berjual beli, kalau kamu menjual barang itu katakan dengan tegas, ini tidak ada penipuan. Tidak boleh ada penipuan. Jadi memang pertaruhan pebisnis itu adalah harus jujur memang. Maka pujian Allah kepada pedagang yang jujur itu kan luar biasa. Itu nanti akan dimasukkan surga setara apa? Setara para sahabat itu. Para nabi, para siddiqin, para sahabat itu untuk pedagang-pedagang yang jujur. Berarti memang untuk menjadi pedagang jujur itu sangat berat. Nah, oleh karena itu jangan sampai ada penipuan. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Jadi apa? Penyair tiba. Nah, oleh karena itu harus dipastikan bahwa ini memang harga yang jujur. Makanya kalau pengen membuat konsumen itu lebih mantap itu bisa dengan jual beli murabahah. Jual beli murabahah itu jual beli yang penjual itu menyampaikan harga kulaknya, harga pembeliannya. Kemudian disepakati robhunnya. Robhunnya itu keuntungan atau laba yang akan ditawarkan. Misalnya saya beli baju ini 500.000. Nah, terserah mau ngasih keuntungan berapa atau robhun itu berapa. Apakah 50.000 atau 100.000? Ini tawar-menawar. Ini namanya jual beli murabahah. Nah, Nabi itu banyak dulu ketika menjadi pedagang jualan itu banyak melakukan jual beli murabahah. Makanya pelanggannya banyak sekali. Dan kebanyakan pembeli itu sangat suka dengan jual beli murabahah. Kenapa? Ngerti harga kulaknya gitu. Itu membuat pembeli itu jadi percaya, pelanggan jadi percaya gitu. Senang sekali dan bisa tawar-menawar gitu. Yang paling senang bagi pembeli itu kalau ngerti harga dasarnya. Tapi memang robhun itu hanya untuk kulaan ya. Tapi untuk produksi itu kan ya harus bisa ngitung HPP ya, harga pokok produksi.
dan ngerti nanti biaya tenaga kerja. Kalau untuk produksi memang nggak bisa murabahah ya. Murabahah itu lebih tepat, lebih cocok untuk pedagang yang kulaan. Dia menyampaikan harga kulaknya, kemudian dia tawarkan, ada tawar-menawar untuk menaikkan keuntungannya. Itu bisa. Tapi kalau untuk barang-barang hasil manufacturing, hasil produksi itu tidak, sangat sulit untuk masuk murabahah ya. Berarti murabahah itu hanya cocok untuk kulaan. Tapi kalau penjual tidak menyampaikan harga kulak juga nggak apa-apa. Itu istilahnya jual beli musawamah. Jual beli musawamah itu boleh saja tidak menyampaikan harga kulak. Ya itu karena boleh ya silahkan dipilih, dipilih, dipilih. Kalau pengen pelanggannya banyak ya bisa mengambil opsi murabahah tadi. Jual beli murabahah. Itu kenapa? Pembeli lebih yakin dan dijamin tidak ada penipuan tadi. Tidak ada ghoben tadi. Baik, kita lihat dalil berikutnya. Dalil berikutnya ini juga, ini memang bisa kita ambil juga ada hukum yang bisa kita tarik ya. Jadi dalil berikutnya dari Nabi, "Idza bay'ata faqul la khilafah, tsumma anta fi kulli sil'in tabta'uha bil khiyari salasata layalin. Fa in radita fa amsik, fa in sakhitta fardudha ala sahibiha." Jadi apabila engkau menjual satu barang, katakanlah la khilafah tadi, tidak ada penipuan. Tapi kemudian Nabi memerintahkan kalau dalam setiap penjual, mohon maaf ya saya agak terganggu karena ada kucing yang berkelahi. Perkelahiannya sangat dahsyat. Merusak konsentrasi. Soalnya kucing kesayangan. Jadi Nabi mengatakan dalam setiap menjual, ini khusus penjual ya, ini saran Nabi, khusus penjual, engkau harus memberikan hak khiyar selama 3 malam. Khiyar. Jadi ada yang disebut khiyar aib ya. Jadi khiyar itu kalau dalam fikih jual beli itu ada khiyar majelis, ada khiyar aib. Jadi kalau khiyar majelis itu hak untuk, khiyar itu pilihan. Khiyar itu pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli, itu namanya khiyar. Walaupun sekarang kalau bahasa Indonesia menjadi bergeser maknanya. Misalnya ikhtiar, ikhtiar itu dianggap berusaha, padahal ikhtiar itu pilihan maknanya. Pergeseran dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tapi saya nggak pakar bahasa Arab ya. Nanti jangan tanya istilah Arab, saya nggak tahu. Jadi penjual harusnya memberikan hak khiyar selama 3 hari. 3 malam, disebut sini 3 malam. Salah satu layalin. Kemudian Nabi mengatakan kalau engkau ridho, maka ambillah. Kalau engkau tidak ridho, walaupun arti aslinya wa in sakhitta itu adalah marah ya, tapi maksudnya tidak ridho, fardudha ala sahibiha. Kembalikanlah. Jadi hak khiyar aib itu nanti 3 hari. Kalau kamu sudah beli, sudah diperiksa teliti kok bagus, tapi setelah dibawa pulang nanti diperiksa ternyata ada cacat, itu punya hak untuk khiyar aib. Ini kalau dikembalikan harus diterima, nggak boleh ditolak. Itu namanya khiyar aib. Nah ini supaya dua belah pihak saling ridho. Jadi pihak yang tertipu itu diberi 2 pilihan. Dia bisa ridho terhadap transaksi tersebut atau dikembalikan pada penjualnya. Jadi yang diberikan oleh Rasul itu hanya 2 saja ya. Mohon maaf tidak ada pilihan yang ketiga. Misalnya saya membeli handphone, sudah saya periksa harganya itu 5 juta. Terus saya bawa pulang. Ternyata setelah saya periksa di rumah itu ada cacat. Misalnya ada
speakernya itu ternyata nggak bunyi, nggak saya cek itu, sehingga untuk audio itu nggak bisa didengerin. Ini saya punya hak untuk mengembalikan, membatalkan jual belinya. Nah, ini pilihannya cuma apakah dibatalkan atau ridho dengan keadaan barang itu. Pilihannya cuma dua. Tapi kalau memilih alternatif ketiga itu tidak boleh. Alternatif ketiga itu misalnya adalah karena kemarin tuh harganya 5 juta, ini ada cacat sedikit, saya minta kompensasi dipotong 1 juta, sehingga harganya jadi 4 juta karena ada cacat sedikit. Nah, ini berarti alternatif ketiga yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada dalilnya gitu. Jadi dalil untuk khiyar itu adalah ridho dengan barang yang keadaannya seperti itu atau membatalkan semuanya. Jadi kalau membatalkan, istilahnya fasah itu harus seperti sedia kala, seperti sebelum jual beli. Jadi maknanya apa? Barang dikembalikan semua, uang dikembalikan semua. Itu tata cara fasah, tata cara membatalkan jual beli. Oleh karena itu tidak ada pilihan yang ketiga, yaitu pilihan untuk minta diskon. Karena ada cacat barang, itu tidak dibolehkan. Baik, masih ada waktu. Ternyata memang nggak selesai, sudah hampir 1 jam. Sekarang larangan ihtikar ya. Ihtikar atau penimbunan adalah mengumpulkan barang dengan menunggu waktu naiknya harga barang tersebut sehingga bisa menjual dengan harga yang tinggi, sementara masyarakat sulit menjangkau harganya. Jadi makna bahasa ihtikar itu memang menimbun, tapi tidak semua menimbun itu adalah haram. Jadi yang disebut menimbun ini menimbun dengan tujuan sampai menimbulkan kelangkaan pasar, kelangkaan barang di pasar sehingga harganya langsung bergerak naik. Misalnya kemarin pas pandemi itu kan tiba-tiba orang membutuhkan masker banyak. Nah, ini mengambil kesempatan, dia borong masker banyak-banyak sampai timbul kelangkaan, sehingga biasanya harga masker murah itu 5.000 dapat 1 box, harganya langsung bergerak naik, misalnya jadi 50.000 per box. Nanti naik lagi jadi 100.000 per box. Nah, mereka-mereka yang memborong masker itu kemudian untuk disembunyikan, itu namanya ihtikar. Ditimbun dulu sampai harga naik, kemudian dilepas sedikit-sedikit. Nah, itu yang disebut praktek ihtikar, yang itu haram hukumnya. Nah, dalilnya, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayah tikaro to'ama. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang menimbun makanan. Walaupun ini tidak hanya makanan ya, ada hadis yang lain. An Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam kola la yahtakiru illa khotiun. Rasul mengatakan bahwa tidak melakukan ihtikar atau penimbunan kecuali orang yang berdosa atau orang yang bersalah. Itu maknanya apa? Berarti ihtikar itu haram karena ada zam atau celaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya tadlis ya, tadlis. Apa yang disebut tadlis? Tadlis yaitu penipuan dalam jual beli dengan cara apa? Dengan cara menyembunyikan cacat barang. Nah, tadlis itu beda sama goben tadi. Walaupun sama-sama menipu ya. Kalau goben itu menipu karena ketidaktahuan pihak yang lain akan harga barang itu atau harga pasar. Terus kalau tadlis itu penipuan juga, tapi penipuan menutupi cacat barangnya. Itu artinya apa? Kalau penjual itu tahu bahwa barangnya cacat, itu wajib disampaikan. Tidak boleh diam. Diam itu nggak boleh. Jadi kalau dia tahu cacat barangnya memang harus disampaikan. Wah, nanti harganya jadi jatuh. Ya itu konsekuensi, nggak apa-apa. Karena apa? Karena kalau sampai dia menyembunyikan itu hukumnya haram. Jual belinya itu haram. Itu dosa. Siapa yang dosa? Tentu saja penjualnya. Karena ini yang tahu kan penjualnya, pembeli kan tidak tahu. Makanya ada larangan ini
Tadi bagi penjual dan pembeli, sekarang larangan untuk penjual saja. Jadi mohon kita harus hati-hati sebagai pelajaran bagi kita dari Nabi bahwa kalau penjual itu tahu cacat, dia sampaikan saja. Kemudian harga kan bisa tawar-menawar. Ini memang cacat. Misalnya jual handphone ini ada dennya sedikit di pojok itu. Tapi itu nggak berpengaruh apa-apa. Jadi harganya ya kalau normal itu 5 juta, ya ini saya kurangi 200.000, 300.000, terserah. Nanti bisa tawar-menawar. Itu yang dituntunkan oleh Islam seperti itu. Jadi tidak boleh disembunyikan cacat barang itu. Nah, dalilnya Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-muslimu akhul muslim la yakhillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Nah, ini jelas sekali kan dalilnya. Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Maka disebut oleh Rasul la yakhillu, tidak halal itu maksudnya ya haram. Jadi hati-hati. Nabi mengatakan la yakhillu li muslimin ba'a min akhihi. Jadi tidak halal bagi seorang muslim itu menjual barang kepada saudara muslim yang lain bai'an fihi aibun. Sebuah barang yang dijual itu di dalamnya ada aib, di dalamnya ada cacat. Kecuali, nah ini keharamannya bisa hilang kalau syaratnya dipenuhi, yaitu apa? Bayyanahu lahu, kecuali dia menunjukkan cacat barangnya. Jadi kalau dia mau menjelaskan cacat barangnya, ini insya Allah menjadi halal, menjadi boleh. Berarti ini bisa ditarik kesimpulan bahwa menyembunyikan cacat barang itu haram, berarti wajib bagi penjual yang tahu cacat barangnya itu menyampaikan kepada pembelinya. Ini larangannya seperti itu. Masih ada dalil berikutnya tentang larangan tadlis. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala qala al-bay'ani bil khiyari malam yatafarraqo fa in sadaqa fa bayyana burika lahuma bil bai'ihima wa in kadzaba fakatama muhiqqat barakatu bai'ihima. Ini sudah dikaitkan dengan barokah ya. Jadi ini juga ada hukum yang lain berkaitan dengan, kalau ini tadi saya singgung, ini kaitannya khiyar majelis ya, khiyar majelis. Ada hukum yang lain begitu. Jadi Nabi mengatakan al bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqo. Jadi penjual dan pembeli itu masih punya hak khiyar sebelum dia berpisah, maksudnya berpisah dari majelis akad. Jadi misalnya saja ini harus difahami ya, nanti kalau kita jualan atau kita membeli, misalnya saya membeli handphone di counter handphone. Nah, counter handphone itu disebut majelis akad. Majelis akad. Kalau saya membeli handphone misalnya harganya 5 juta, oke, sudah setuju, tawar-menawar, kemudian sudah saya bayar, sudah dibungkus, sudah dikasih nota, tapi saya masih berdiri situ, masih berdiri di counter itu. Itu maknanya masih berada di majelis akad. Kalau kemudian saya mikir-mikir, wah saya kok beli handphone 5 juta itu untuk apa, masih punya handphone, harganya mahal lagi. Kemudian terus ngomong sama penjualnya, Mas, mohon maaf Mas, saya nggak jadi beli ya. Wah, penjualnya marah-marah, nggak bisa, kan sudah dibayar, sudah ditulisi di nota, barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan. Tapi saya nggak serke, saya sayang duitnya, saya mau membatalkan. Oh, nggak bisa. Nah, ini kalau mengikut fikih Islam, kalau masih berdiri di majelis akad, itu masih punya hak khiyar tadi. Khiyar apa? Khiyar majelis. Jadi, kalau pembeli itu membatalkan, itu harus diterima oleh penjualnya. Kalau penjualnya nggak mau nerima, itu berarti tidak paham fikih jual beli. Karena ada hadisnya tadi. Malam yatafarraqo, selama mereka tidak berpisah. Itu maksudnya masih
berada di majelis akad. Nah, beda kasusnya kalau misalnya saja sudah jual beli ya, sudah terjadi, sudah dibayar 5 juta, handphone sudah dipegang, kemudian dia keluar dari majelis akad, keluar dari counter handphone, terus dia ketemu istrinya di parkiran. Misalnya sampai ke parkiran, dia ngomong sama istrinya, "Saya sudah beli ini 5 juta." Bagus kah? Ternyata dimarahi istrinya. Biasanya suami kan takut sama istrinya. Barang kayak gitu dibeli, kembalikan, mahal itu, boros itu. Wah, diceramai istrinya, akhirnya keluyur-keluyur pulang. Mohon maaf, Mas, ini nggak jadi beli. Nah, ini terserah penjualnya. Kalau penjualnya ridho, yaitu terjadi ikolah namanya, pembatalan jual beli. Itu terserah penjualnya. Kalau penjualnya ridho bisa dibatalkan, tapi kalau nggak ridho nggak bisa. Kenapa? Karena sudah kehilangan hak khiyar majelis. Tapi ini pembahasannya tidak kaitannya dengan itu, tapi kaitannya dengan fa'in sodako wabayana burika lahuma fil bai'ihima. Kalau mereka itu jujur, maksudnya apa? Sama-sama menjelaskan cacat barangnya, maka kedua belah pihak dapat barokah. Walaupun ini memang menyembunyikan cacat itu bisa dari dua belah pihak ya. Karena bisa saja cacat pada alat belinya. Kalau zaman dulu kan pakai emas dan perak. Bisa saja emasnya itu sudah tidak utuh beratnya. Makanya memang harus ditimbang kalau dulu itu. Alat tukarnya itu. Tapi kalau dua belah pihak itu ada yang bohong, maka barokahnya dicabut. Itu maksudnya apa? Yaitu eh, hukumnya jadi haram kalau ada yang disembunyikan cacatnya. Nah, itu caranya sama seperti tadi. Kalau terjadi penipuan, maka pilihannya cuma dua, membatalkan atau meneruskan. Tidak ada pilihan ketiga, yaitu minta kompensasi, diskon, itu tidak boleh. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, nampaknya untuk materinya sudah cukup ya.